Ibu Jamaah TV One, kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Oke, siapa lagi yang bertanya kepada Mama Dede? Silakan berdiri. Berdiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Maya Fatimah Zahra dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Fatimah. Galau nih mah. Ada apa Fatimah tuh Zahra? Minta tips gimana kita bisa memaafkan seseorang secara utuh. Maksudnya, semisal kita kesel sama orang nih, kita udah maafin dia saat dia udah nggak ada di hadapan kita. Udah waktunya udah berlalu lama nih. Pas ketemu lagi, emosinya muncul lagi gitu. Ya, begitu. Okay. Kamu kesel begitu ngeliat nih. Oke, Terima kasih. Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita menyadari Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat tidak punya nafsu, diberikan akal. Allah ciptakan binatang, diberikan nafsu tanpa akal. Kita Fatimah Zahra dua-duanya ada, akal ada, nafsu ada. Tapi yang namanya Allah berfirman dalam Ali Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang merangkang Fatimah. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Rata nggak? Rata. Manusia tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Tinggian mana sayang? Kepala. Makanya kalau kalian merasa manusia, tiap ada masalah pakai otak, jangan pakai nafsu. Sekarang saya marah sama orang, nyebelin tuh orang. Tidak, gua maafin. Allah berfirman, Pakpu waspahu. Maafkan kesalahan orang, lapangkan dada kalian. Artinya kata Zahra, kalau ketemu gua gedek lagi sama dia. Artinya Anda Fatimah baru Pakpu, belum waspahu. Baru menaafkan kesalahan orang, lapang dadanya belum ada sayang. Artinya kelapangan dada menyadari dia berbuat salah, wajar, manusia biasa. Saya pun suatu saat pasti berbuat salah. Kalau saya memaafkan dia, melapangkan dada saya. Kalau saya berbuat salah kepada orang lain pun memaafkan saya. Artinya kalau begitu ketemu dia gedek lagi, maaf dalam tanda kutip. Anda masih ada setan di hati Anda. Dendam, dengki, kesel sama orang. Dendam, ingat dulu nyebelin banget, sampai kapan gua nggak lupa. Walaupun Anda bilang memaafkan, survei membuktikan begitu ketemu gedeg artinya Anda punya rasa dendam. Itu perbuatan setan. Singkirkan itu. Jelas ya? Baik. Iya. Ma, tapi berarti apakah dibenarkan sikap kita ketika kita udah tahu kalau ketemu seseorang yang tadi ceritakan Fatimah, kita pasti akan marahnya muncul lagi. Jadi kita menghindar, tidak akan mau ketemu dia lagi. Boleh nggak Ma bersikap kayak gitu? Kalau memutuskan hubungan silaturahim dilarang. Tapi membatasinya yang diperbolehkan. Membatasi boleh. Bukan memutuskan. Karena silaturahim diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hubungan silaturahim. Artinya kalau bilang gue sebel banget sama dia, nggak bakal gue ketemu dia. Artinya dia tidak termasuk orang beriman. Oh ya Allah. Nggak apa-apa. Tapi kita menyadari, saya pun manusia biasa, justru Rasul mengatakan, ayyafu amman dhalamaka wa tu'ti man haramaka wa tasila man qata'aka. Maafkan orang yang zalim kepada kamu. Kalau memaafkan orang yang biasa baik sama kita, enjoy Fatimah. Tapi kalau orang itu jahat sama kita, zalim sama kita, berat di situ amalan kita yang pahalanya lebih banyak. Kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, tiap punya makanan ngebagi, punya apa ngebagi, dibayarin. Kita enak ngebayarin dia, kita enak bagi dia. Orang yang koret, pelit, kedekut. Ngapain ngasih sama dia, diajak koret sama gue? Ya Allah. Yang ketiga Rasul mengatakan, watasila man qata'aka, hubungkan silaturahim dengan memutuskannya kepadamu. Kalau kita biasa sama dia bercanda, saling berkunjung, itu enjoy. Kita mengunjungi dia. Tapi orang tadi mutusin hubungan kekeluargaan, di situ berat, tapi pahalanya luar biasa. Jadi ketika kita diberikan kesempatan, ketika kita punya kesempatan mah untuk membalas, untuk melampiaskan emosi, tapi kita bisa mampu menahannya, itulah di situ ya. Di situ pinter bedu. Masya Allah. Jadi kalau ada orang, ada kesempatan membalas kemarahan dia kepada orang lain, tapi dia mengendalikannya, Allah memuji dia. Datang hari kiamat dipanggil orang tadi oleh Allah, diberikan oleh Allah kebaikan, Allah suruh pilih bidadari mana yang Anda Masya Allah. Dia ambil bidadari yang dia suka, yang matanya jeli. Coba Zahra, jeli nggak mata lo?
Jeli. Matanya mata duitan nih mama. Jeli. Hijau ya. Hijau. Kayak jaket dia. Ya Allah. Kayaknya kita ada iki. Ya banget Mas Bedu, ya Allah. Ya udah Mas Bedu mah kalau begini berarti nggak bisa milih bidadari. Kita pilih aja deh yang mau nanya lagi kalau gitu. Boleh, silakan. So, dari mangga berikutnya yang mau berdiri bertanya, saya. silakan. Yuk, mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Bariyah dari Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta. Mangga, Galau mah, ada apa? Dariah. ya, saya ingin bertanya, bagaimana apa yang harus kita lakukan di saat ada dua orang sedang berkelahi di hadapan kita, sedangkan kita tidak tahu apa inti permasalahannya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita nggak mungkin lah tahu masalah orang. Iya. Ternyata depan kita orang berantem. Ada apa? Tadi yang mama bilang Dariah, itu Rasul juga begitu. Rasul dengan sahabat lagi duduk, yang sebelah situ lagi pada berantem. Rasul bilang, saya tahu tuh ngeredam amarah dia. Dengan apa? Mengucapkan ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya Dariah, kita kan nggak bakal dikasih tahu sama dia juga masalahnya apa. Nggak bakal. Dan kita juga jangan usah sotoy. Cuman kita bilang aja, astagfirullahaladzim. Ucapkan ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka mendengarnya, insya Allah. Kalau mereka mau meredam nafsu mereka, mereka mengucapkannya. Tapi kalau mereka tidak mau, itu terserah mereka. Yang penting kita ajarin mereka. Baca ta'ud, baca ta'ud, baca ta'ud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ajarkan begitu Dariah. Insya Allah akan reda marah mereka. Tapi kalau seandainya tidak reda melulu, kalau ucing berantem. Ah. Kita bawa air, guyur segayung. Pada kabur kan berhenti berantemnya. Ya, kalau orang nggak mungkin diguyur Dariah. Udah, bilangin aja. Baca ta'uz ya. Kita omong minimal 3 kali, mereka mendengarnya. Kalau mereka beriman, sedikit iman di dalam hatinya, pasti mereka mengucapkan ta'uz tadi. Ya, baik. Tapi hebat juga tuh Bang, ada video emak-emak misahin anak sekolah tawuran cuma pakai sendal doang. Ayo, bro. Bubar gitu Bang. Bubar nggak tuh? Bubar, takut sama mama. Karena mamanya gede kali ya. Coba kalau mamanya kurus kayak begini, kagak takut dia. Gak takut ya Allah, Masya Allah. Mbak, terima kasih banyak ya Mas Ya. tausiahnya hari ini. Alhamdulillah jamaah, hari ini kita tentunya sudah mendengarkan tips-tips dan juga nasihat dari Mama. Bagaimana untuk tahan amarah agar hati tenang dan juga stres pun hilang. Mama tadi sudah sampaikan ketika ada terlintas amarah dalam hati kita atau dalam diri kita, langsung baca ta'awuz, istighfar sebanyak-banyaknya, lalu segeralah berwudu. Apabila masih ada amarah dalam diri kita, segeralah sholat sunnah 2 rakaat dan lalu ubah posisi duduk ataupun berdiri. Ketika marah mungkin awalnya berdiri, langsung ubah posisinya menjadi duduk. Kalau masih ada amarah, ubah menjadi posisi berbaring. Insya Allah amarah akan hilang. Baiklah, kalau begitu silakan Mama, kita berdoa yuk Mah, Yuk. agar kita tidak mudah terpancing amarah. Pemirsa, anak-anakku sekalian, angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang kau larang dari kami, ya Allah. Ya Allah, kami sadar marah itu ada dalam diri kami. Engkau berikan sifat marah dalam diri kami. Namun engkau pun berfirman, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Oleh karena itu ya Allah, kami bermohon dari hati yang paling dalam, tanamkan keimanan dan ketakwaan dalam dada kami. Tanamkan kemampuan kami dengan keimanan dan ketakwaan agar kami bisa mengusir rasa marah, minimal mengurangi rasa marah agar kami tidak mengikuti apa yang setan perintahkan untuk hati kami. Ya Allah, sadarkan kami kalau suatu saat kami marah. Sadarkan kami kalau suatu saat kami tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kami. Berikan kemampuan, berikan kekuatan dalam hati kami untuk melawan rasa amarah, mengendalikan hawa nafsu kami, ya Allah. Tentu dengan bimbingan darimu, ya Allah. Tuntunan darimu, ya Allah. Tunjuki kami di jalanmu yang benar.
La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Sarah terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi terima kasih. Sama-sama. Dan jamaah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta terima kasih sudah hadir Ramadan di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Ramadan di rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Ramadan di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.